Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang di hari ini, pagi ini kita udah diberi kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang barokah ini, insyaallah. Jamaah masjid Dijatul Abrol yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami berdirinya di sini untuk membacakan hadis dari Nabi Rasulullah SAW yang berjudul Banyak Mengingat Kematian. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Umar anhu qala kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minin afdalu qala ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minina akyasu qala aktharuhum lil malati dzikru ahsanuhum limadza ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku bersama Rasulullah SAW, lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukmin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlak di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukmin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan yang paling bagus persiapan setelah kematian mereka untuk orang-orang yang cerdik. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang tadi, kematian pasti akan datang menemui kita, baik orang tua maupun anak-anak, orang yang sakit atau orang sehat, orang kaya atau orang miskin, orang kuat atau orang lemah, semuanya akan mengalaminya. Jangan seorang selalu manusiakan dalam perbuatan amal soleh karena kesibukan di karunia, karena selama manusia masih hidup, ia tidak akan lepas dari kesibukannya. Orang yang berakal akan mengutamakan urusan akhirat yang pasti datang dan mengalahkan urusan dunia yang pasti ditinggalkan. Nasihat dari seorang ulama bernama Hamid Al-Qaishir. Kita semua telah meyakini kematian, tetapi tidak ada melihat orang yang bersiap-siap menghadapinya. Kita semua telah meyakini adanya surga, tetapi kita tidak melihat orang yang beramal untuknya. Kita semua meyakini adanya neraka, tetapi tidak melihat orang yang takut kepadanya. Wahai saudara-saudaraku, berjalan menghadapi Allah, menguasai alam dan berbekal perjalanan yang bagus. Ayat-ayat yang terkait dengan tema hadis yang tadi. Yang pertama, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 185. Yang kedua, dimanapun kamu berada, kematian menghadapi kamu. Kematian kamu berada di dalam benteng 3 dan kutu. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 78. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Quran surat Al-Jumar surat ke-39 ayat 30. Keempat, kami telah menentukan kematian masing-masing, kamu dan kami tidak lemah. Quran surat Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat 60. Kelima, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu dari larinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia berikan kepadamu orang yang tahu kamu kerjakan. Quran surat Al-Jumu'ah surat 65 ayat 8. Dan yang keenam, dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematian telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Munafiqin surat ke-63 ayat 11. Sebelum pembacaan hadis ini terus, baik kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana
hamdu, laka syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musib, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pampas, bapak ibu jamaah sholat subuh, Masjidatul Abrol dan umat muslim dan muslimat. Ampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai bersyukur kenikmatan. Diberi keturunan yang qurratul ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.